Halo, saya Lover. Saya Leni Anita, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian. Kalau dari bahasanya sendiri kan sebenarnya kriya itu basisnya adalah kerajinan. Kerajinan di sini kan bahan bakunya banyak. Mau dia bahan bakunya basisnya potensi alam kita seperti misalnya anyaman bambu, rotan, kemudian juga ada purun, kemudian saat ini berkembang banyak itu ketak ataupun eceng gondok. Nah, kemudian ada juga kerajinan yang basisnya itu batu mulia. Jadi kalau kita kenal ada di suatu daerah itu concern sekali untuk perhiasan-perhiasan basisnya adalah batu mulia, itu juga atau mutiara ataupun ada batu alam kita yang diolah, itu juga termasuk kerajinan. Nah, di dalamnya juga ada juga misalnya mbak lihat ada tanah liat gitu ya, itu juga kerajinan. Nah, fashion di sini yang termasuk kerajinan ini yang memang bahan bakunya kita punya ataupun kita mengenalnya banyak, seperti basisnya batik dan juga tenun. Itu juga masuk ke kategori kriya, kerajinan dan juga fashion dan tenun. Kalau secara klasifikasi jenis-jenisnya seperti itu. Peluang bisnisnya sekali lagi karena yang memang punya potensi bahan bakunya itu Indonesia dengan beragam sekali, baik itu dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi peluangnya ini kalau untuk ekspor tinggi gitu ya. Apalagi kemarin sejak pandemi, ternyata memang ketika kita bekerja di rumah ataupun kita sekolah di rumah, itu semua penduduk kita mulai aware dengan home decornya. Nah, ini juga menjadi peluang untuk industri kriya ini. Nah, untuk home decor sendiri memang kita kan perindustrian basisnya adalah pembinaan untuk industri furniture, tapi untuk yang home decor ini kita kenal dengan istilah furniture kecil atau mini. Nah, ini banyak sebenarnya songket kita ataupun tenun kita batik sekarang ini bukan hanya sebagai sandang, bukan hanya sebagai pakaian yang dipakai di acara-acara tertentu, tapi kita bisa mengimplementasikannya di home decor untuk hiasan rumah ataupun untuk yang peralatan makan sekalipun sudah banyak sekali kita jumpai yang basisnya adalah batik. Jadi dengan permintaan seperti itu kemudian potensinya luar biasa, kriya ini memang meningkat Mbak, apalagi pandemi kemarin justru ekspornya justru meningkat di tengah suasana saat itu kita kesulitan kontainer, tapi permintaan luar negeri itu tetap banyak karena saat pandemi orang mulai melihat, oh iya rumah saya ini harus saya hias sedemikian. Nah, itulah permintaan justru meningkat, tapi memang secara kontribusinya untuk PDB ataupun pertumbuhan industrinya kecil, tapi memang lihat datanya meningkat hampir 3,6% dibandingkan kita sebelum pandemi atau tahun 2020 ya. Nah, jadi untuk produk kriya ini kita punya yang namanya program Aku Siap Ekspor. Itu juga kita berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian dengan komunitasnya sendiri, dengan pemerhati. Di sini ada kita kolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional, kemudian juga ada dengan asosiasinya HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan juga Kerajinan. Nah, ini kita juga mengkurasi semua pelaku-pelaku kerajinan nasional ketika di level tertentu kita melakukan pendampingan untuk siap ekspor, kemudian dalam
menuju ke siap eksponnya juga beberapa kali kita fasilitasi untuk ikut pameran, baik itu di dalam negeri ada beberapa pameran seperti IFEC ataupun di China, kemudian kita juga memfasilitasi pelaku karya kita juga di pameran internasional Ambiente, itu tiap tahunnya seperti itu. Kemudian kami juga melakukan aktif sekalipun pandemi, tetap melakukan yang namanya webinar, kemudian juga sosialisasi untuk pelaku-pelaku kami supaya bisa juga mendapatkan sertifikat TKDN industri kecil. Karena dengan adanya Impres 2 tahun 2022 kemarin, didorong belanja APBN, APBD, dan juga BUMN dan BUMD untuk belanja 40%-nya di produk UMKM. Untuk itu dengan ada kebijakan ini, program yang dilakukan bagaimana produk IKM yang dihasilkan tersebut punya sertifikat TKDN-nya, kemudian pelakunya bisa mendaftarkan ataupun mencantumkan produknya di e-katalog supaya belanja APBN itu bisa dibeli oleh produk IKM. Di samping memang kami tetap menjalankan program sebagaimana saya sampaikan di atas tadi, bagaimana tetap berdaya saing, kita terus menjaga kualitas dengan terus meningkatkan kompetensi SDM-nya dan juga mengenalkan teknologi terkini untuk pengusahaan dari produk IKM. Demikian.